Suasana terminal sore itu penuh hiruk-pikuk, suara mesin angkot bercampur teriakan kenek, dan aroma knalpot beradu dengan wangi kopi hitam yang mengepul dari warung kecil di sudut lapak. Di balik meja kayu tua, Raka Surya mengaduk minumannya dengan gerakan lambat, matanya menatap ke arah kerumunan tanpa benar-benar melihat. Wajahnya keras, penuh bekas luka yang sudah memudar, namun sorot matanya menyimpan penyesalan yang dalam. Ia tak lagi dikenal sebagai Raka Tangan Besi, penguasa terminal yang dulu disegani sekaligus ditakuti. Kini, ia hanya pria biasa yang berusaha menebus masa lalunya dengan secangkir kopi untuk setiap penumpang yang lelah. Setiap malam, bayangan masa lalunya datang tanpa diundang, suara pukulan, jeritan orang-orang yang dulu ia sakiti, hingga wajah seorang wanita yang tak sempat ia minta maaf sebelum meninggal. Namun, ketenangan semu itu rapuh. Di balik tawa pedagang, tersimpan rasa was-was yang sulit disembunyikan. Terminal yang dulu menjadi saksi kekejaman Raka kini dikuasai oleh wajah-wajah asing, preman muda yang mengintai seperti serigala lapar. Raka tahu tanda-tanda itu, cara mereka menatap pedagang dengan tatapan licik, langkah mereka yang penuh kesombongan, dan tawa kasar yang mengingatkannya pada dirinya 20 tahun silam. Sambil menatap langit senja yang perlahan memerah, Raka menarik napas panjang. Ia tahu, masa damainya mungkin takkan lama. Bayangan masa lalu yang selama ini ia hindari, tampaknya akan segera menjemputnya kembali. Keesokan paginya, langit terminal tampak kusam, seolah ikut menyembunyikan tanda bahaya yang menggantung di udara. Raka baru saja membuka warung ketika suara tawa kasar terdengar dari arah parkiran bus. 5 orang bertubuh kekar berjalan dengan langkah congkak, disusul mobil hitam yang berhenti tepat di tengah jalur. Dari dalamnya keluar seorang pria muda dengan rambut dicat pirang, mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam. Dialah Bowo Serigala, pemimpin baru yang kini menguasai kawasan itu. Ia melangkah santai, menyalakan rokok, lalu menatap sekeliling dengan senyum sinis. Setiap pedagang menunduk, pura-pura sibuk, takut menjadi sasaran. Saat pandangannya berhenti pada warung Raka, senyumnya makin lebar. Wah, ini dia legenda terminal yang katanya sudah tobat, ucapnya dengan nada mengejek. Raka menatap tenang, tak membalas hinaan, hanya meletakkan cangkir di meja perlahan. Bowo mendekat, menginjak puntung rokoknya di depan Raka. Semua pedagang di sini bayar uang keamanan. Termasuk kau. Suaranya datar, tapi matanya menyala penuh tantangan. Raka menggeleng pelan. Aku tak butuh perlindungan dari orang sepertimu, jawabnya singkat. Hening seketika, angin berhenti berembus, dan semua mata memandang ke arah mereka. Dalam sekejap, salah satu anak buah Bowo menendang meja Raka hingga cangkir pecah berantakan, kopi panas menyiram lantai. Wajah Raka tetap tenang, meski tangannya mengepal di bawah meja. Ia ingin menahan diri, tapi ketika Bowo menendang foto istrinya hingga jatuh dan terinjak, napasnya tercekat. Ada sesuatu di dadanya yang kembali bergolak, bukan sekadar amarah, melainkan ledakan yang menandai bahwa kedamaian yang ia pertahankan selama ini, baru saja hancur. Suara kaca pecah masih menggema di telinga Raka ketika para pedagang mulai mundur, takut terseret dalam keributan. Pandangan Raka menatap lantai, tempat foto istrinya tergeletak dengan bingkai patah, wajah sang mendiang nyaris tertutup lumpur. Detik itu, seluruh dunia seakan berhenti berputar. Napasnya berat, seperti menahan badai di dada. Ia perlahan berjongkok, memungut foto itu dengan tangan gemetar, lalu menatap Bowo dengan sorot mata yang tak lagi kosong. Tatapan yang dulu pernah membuat banyak orang lari ketakutan kini muncul kembali, membawa aroma masa lalu yang selama ini ia kubur dalam. Diam, kau sudah melewati batas, ucapnya pelan, namun suaranya dingin seperti besi. Anak buah Bowo tergelak, mengira ancaman itu cuma nostalgia seorang tua yang sudah kehilangan taring. Tapi saat Raka berdiri, aura di sekelilingnya berubah, matahari yang redup terasa lebih muram, udara jadi berat, dan setiap langkahnya terdengar seperti dentuman. Bowo tersenyum miring. Kau mau nostalgia, kakek? Silakan coba. Ia memberi isyarat dengan jari, dan 2 preman maju, memutar rantai baja di tangan. Mereka menyerang serentak, namun Raka bergerak cepat, refleks lamanya bangkit tanpa kendali. Satu pukulan menghantam dada lawan pertama hingga terlempar ke tumpukan karung, sementara tendangan rendahnya mematahkan lutut yang lain dalam sekejap. Orang-orang terdiam, tak percaya melihat pria tua itu kembali seperti iblis yang baru bangkit dari tidur panjangnya.
Raka menatap tangannya yang berlumuran darah, napasnya terengah antara menyesal dan puas. Ia tahu, begitu satu lawan jatuh, tak akan ada jalan untuk mundur lagi. Terminal senja akan berubah menjadi medan pertempuran, dan kali ini, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menebus dosa yang menumpuk selama separuh hidupnya. Hujan turun mendadak, deras dan berat, mengguyur terminal yang kini bergetar oleh suara langkah kaki puluhan preman. Asap rokok bercampur dengan uap air, menciptakan kabut tipis di antara kios yang berserakan. Di tengahnya, Raka berdiri dengan baju basah kuyup, darah mengalir di pelipis, namun pandangannya tetap tajam. Bowo memandangnya dengan wajah murka, memberi aba-aba. 30 orang maju serentak, membawa besi, rantai, dan batang kayu. Sorak-sorai memenuhi udara, membuat jantung semua saksi berdegup cepat. Tapi Raka tidak mundur. Ia melangkah ke depan, menggenggam gagang sapu yang patah, lalu melemparkannya ke wajah penyerang pertama. Jeritan pecah, lalu disusul benturan logam dan tulang. Tubuh Raka bergerak seperti bayangan, cepat, tepat, dan brutal. Setiap gerakan seolah tarian lama yang tak pernah ia lupakan, tarian yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah hidup di dunia gelap. Tanah menjadi licin oleh darah dan air hujan. Setiap kali Raka tumbang, ia bangkit lagi dengan tatapan lebih dingin. Tubuhnya penuh luka, namun tekadnya lebih keras dari baja. Beberapa pedagang yang sejak tadi bersembunyi mulai berani keluar, melempari preman dengan batu dan kayu, berteriak memanggil nama Raka seolah ia pahlawan yang bangkit dari neraka. Satu persatu preman terkapar, wajah mereka hancur, senjata terlepas. Terminal yang tadinya dikuasai ketakutan kini dipenuhi amarah rakyat yang terpendam bertahun-tahun. Dalam keheningan di antara kilat dan gemuruh, Raka berdiri tegak di antara tubuh-tubuh yang berserakan. Hanya Bowo yang tersisa, berdiri dengan rahang mengeras dan mata membara. "Kau pikir sudah menang, Raka?" serunya parau. Raka tak menjawab, hanya mengangkat tinjunya perlahan. Malam itu, hujan bukan lagi sekadar air dari langit, ia menjadi saksi ketika dua masa bertabrakan, dan satu jiwa menebus dosanya dengan darah. Kilatan petir menyambar di langit, menyinari dua sosok yang saling menatap di tengah genangan air dan tubuh-tubuh yang terkapar. Raka berdiri dengan nafas tersengal, dadanya naik turun berat, sementara Bowo menggenggam pisau belati yang berkilat dalam cahaya redup. Suara hujan seperti genderang perang yang tak henti berdentum. Bowo melangkah maju, menendang bangkai meja, lalu menyerang dengan kecepatan buas. Raka menangkis, gerakan mereka begitu cepat hingga percikan air menari di sekeliling. Setiap pukulan terdengar seperti palu menghantam besi, keras, tajam, dan penuh kebencian. Pisau Bowo sempat menggores bahu Raka, membuat darah hangat mengalir deras. Namun, bukannya mundur, Raka justru tersenyum getir. Begini rasanya, menebus semua kesalahan. Gumamnya pelan, lalu meninju perut lawan hingga pria muda itu terhuyung ke belakang. Pertarungan berlanjut sengit, saling menyerang tanpa jeda. Raka merasakan seluruh tenaganya hampir habis, tapi semangatnya tetap menyala. Ia menangkis serangan terakhir dengan siku, lalu menghantam wajah Bowo dengan dorongan penuh amarah dan penyesalan. Tubuh lawannya terpental, jatuh ke genangan air yang memantulkan cahaya petir. Hening menyelimuti terminal. Raka berdiri di atasnya, napas tersisa hanya desahan. Tangannya terangkat, siap mengakhiri hidup Bowo, namun pandangan mata sang pemuda membuatnya terdiam penuh ketakutan, tapi juga pantulan dirinya di masa lalu. Perlahan, Raka menjatuhkan tinjunya. "Aku sudah cukup berdosa. Aku tak akan jadi iblis lagi." Ia menyeret tubuh Bowo ke sisi jalan dan menyerahkannya kepada aparat yang baru tiba, wajahnya tanpa ekspresi. Hujan terus turun, membasuh darah dan luka, seakan langit sendiri ingin membersihkan terminal dari dosa-dosa lama. Di balik sirene yang menggema, Raka menatap langit kelabu dan berbisik lirih, "Kau bisa tenang sekarang, Rani, aku sudah menepati janji." Pagi tiba dengan langit kelabu yang perlahan berubah terang. Terminal senja masih basah oleh hujan semalam, namun kini sunyi, tanpa tawa sinis atau langkah congkak para pemalak. Di sudut yang sama tempat pertarungan berakhir, Raka duduk di kursi kayu yang sudah patah satu kakinya. Tubuhnya dibalut perban seadanya, luka di wajahnya belum kering, tapi sorot matanya tak lagi gelap. Para pedagang mendekat satu persatu, membawa makanan, air hangat, dan ucapan terima kasih yang tulus.
Tak ada lagi rasa takut di mata mereka, hanya hormat dan haru. Seorang anak kecil memeluk Raka dari belakang, memanggilnya "Paman" dengan suara gemetar. Raka tersenyum samar, menepuk bahu bocah itu dengan tangan yang dulu pernah menebar kekerasan, kini menjadi simbol pelindung. Ia tak butuh pengakuan, cukup tahu bahwa tempat ini akhirnya damai. Menjelang siang, matahari muncul dari balik awan, sinarnya menembus kaca pecah yang memantulkan cahaya ke arah warung Raka. Ia berdiri pelan, memungut bingkai foto istrinya yang kini dibersihkan dan diletakkan kembali di meja. "Kau lihat, Ran, terminal ini sudah hidup lagi," bisiknya lembut. Dari kejauhan, beberapa polisi membawa Bowo yang kini terikat borgol, menunduk tanpa perlawanan. Raka hanya memandangnya sekilas, tanpa dendam, tanpa kebanggaan, hanya rasa lega. Angin berembus membawa aroma kopi segar yang baru diseduh, menandai awal kehidupan baru. Terminal senja kini bukan lagi tempat gelap penuh ketakutan, melainkan simbol kebangkitan orang-orang kecil yang berani berdiri melawan. Raka menatap langit, menutup matanya sejenak, lalu tersenyum dalam diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar tenang. Ia tahu, meski tubuhnya penuh luka, jiwanya akhirnya pulang. Malam kembali menyelimuti terminal senja, namun kali ini tak ada teriakan atau aroma ketakutan yang mengendap di udara. Lampu-lampu kios mulai menyala, menerangi jalan basah yang kini dipenuhi tawa anak-anak dan pedagang yang kembali berjualan tanpa cemas. Dari kejauhan, Raka berdiri bersandar di tiang terminal, mengenakan jaket lusuhnya, menatap kehidupan yang perlahan pulih. Tubuhnya masih terasa nyeri, setiap langkah mengingatkan pada pertempuran semalam, pertempuran yang bukan hanya melawan 30 preman, tapi juga melawan dirinya sendiri. Ia menatap tangannya yang gemetar, masih terasa denyut luka lama, namun kali ini bukan karena kekerasan, melainkan karena kedamaian yang terlalu asing baginya. Dalam diam, Raka sadar bahwa ketenangan ini tak datang tanpa harga. Ia telah membayar mahal, darah, rasa sakit, dan sebagian jiwanya yang takkan kembali utuh. Di antara kerumunan, seorang petugas muda menghampiri, menyerahkan secari kertas dari kepolisian. Isinya, laporan bahwa Bowo Serigala dan anak buahnya resmi dijerat hukum. Raka menerima surat itu tanpa bicara, hanya mengangguk kecil. Petugas itu sempat berhenti, menatapnya penuh hormat. "Tanpa Anda, tempat ini mungkin sudah hancur," katanya lirih. Raka tersenyum tipis, lalu menatap ke arah kiosnya yang rusak separuh. Ia melangkah pelan ke dalam, menyalakan kompor tua, dan menyeduh kopi untuk dirinya sendiri. Aroma pahit itu memenuhi udara, mengusir sisa bau darah yang masih samar. Di luar, langit malam memantulkan cahaya bulan di atas genangan air, menciptakan kilau tenang seperti janji baru. Raka menatap cangkir di tangannya dan berbisik, ketenangan bukan berarti berhenti berjuang, hanya belajar berdamai dengan luka. Ia meneguk perlahan, sementara dari kejauhan, suara azan subuh mulai menggema menandai bahwa setelah gelap panjang, akhirnya cahaya benar-benar datang. Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas terminal yang mulai ramai. Raka berjalan pelan menyusuri jalur bus, setiap langkahnya diiringi suara sepatu yang basah oleh embun. Orang-orang menyapanya dengan senyum, beberapa mengangguk hormat, namun ia hanya membalas dengan anggukan singkat. Dalam diam, ia menikmati ketenangan yang dulu terasa mustahil. Namun di balik kedamaian itu, hatinya menyimpan getir yang sulit dijelaskan. Ia tahu, luka di tubuh akan sembuh, tapi luka batin akan terus tinggal. Setiap wajah pedagang yang kini tertawa mengingatkannya pada mereka yang dulu ia sakiti. Bayangan masa lalu datang lagi, jeritan orang yang diperas, tangisan bocah yang kehilangan ayahnya karena ulahnya di masa kelam. Raka berhenti di depan dinding retak dekat pintu keluar, tempat dulu ia pernah memukul seseorang sampai tak bergerak. Kini dinding itu ditutupi poster baru bertuliskan, "Terminal aman tanpa preman." Ia menyentuhnya perlahan, menunduk, seolah meminta maaf pada masa lalu yang tak bisa dihapus. Siang menjelang ketika seorang ibu tua datang menghampiri, membawa bungkusan nasi dan seulas senyum. "Untukmu, Nak Raka, terima kasih karena sudah menyelamatkan kami," katanya lembut. Raka menerima dengan kedua tangan, matanya sedikit berair. Ia duduk di bangku tua yang dulu sering ia gunakan untuk mengintimidasi orang, kini menjadi tempatnya merenung. Di kejauhan, ia melihat anak-anak bermain bola di lapangan terminal tanpa rasa takut.
Ia menatap mereka lama, lalu menatap langit biru yang perlahan cerah. Dalam hatinya, ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak muda. Ia sadar, penebusan bukan tentang menghapus dosa, melainkan tentang menciptakan kebaikan dari reruntuhan yang pernah ia buat. Saat angin berhembus membawa debu dan aroma kopi dari warungnya yang baru dibangun kembali, Raka berdiri tegak, menatap matahari sore dengan senyum tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arti bukan lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga. Matahari perlahan tenggelam di balik atap terminal, meninggalkan semburat jingga yang memantul di genangan air bekas hujan sore. Raka duduk di depan warungnya yang kini sudah rapi kembali, ditemani secangkir kopi panas dan suara gemuruh mesin bas yang datang silih berganti. Terminal itu hidup lagi, ramai, dan penuh tawa. Namun di balik ketenangan itu, Raka merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia bukan lagi sosok yang menakutkan atau lelaki yang bersembunyi dari masa lalu. Ia kini menjadi penjaga tanpa seragam, pelindung tanpa tanda jasa. Setiap kali melihat anak-anak kecil membantu ibunya berjualan, ia teringat masa lalunya yang kelam, dan dadanya bergetar menahan haru. Mungkin ini balasan dari Tuhan, pikirnya pelan. Dulu aku merusak, sekarang tugasku menjaga. Malam merayap perlahan, membawa hembusan angin dingin dan aroma bensin yang samar. Lampu-lampu neon mulai menyala, memantulkan cahaya lembut di wajah Raka yang menua. Dari kejauhan, seorang pria muda yang dulu menjadi korban preman mendekat, mengenakan seragam keamanan terminal. Ia memberi hormat kecil dan berkata lirih, "Kami membentuk tim keamanan baru, Bang." Semua pedagang setuju, dan mereka ingin abang yang memimpin. Raka terdiam, menatap pemuda itu dengan mata yang lembut. Ia menyesap kopinya sebelum menjawab, "Aku sudah cukup lama memimpin dengan kekerasan. Sekarang, biar kalian yang menjaga dengan hati." Pemuda itu tersenyum, lalu meninggalkannya dalam senyap. Raka menatap langit yang perlahan dipenuhi bintang, memejamkan mata, dan tersenyum tipis. Dalam gemuruh kendaraan yang tak pernah berhenti, ia merasa damai seolah terminal itu kini bernafas bersamanya. Di balik segala luka dan penyesalan, Raka akhirnya menemukan perannya yang sejati, bukan penguasa, bukan penebus, tapi penjaga yang lahir dari kehancuran. Hari itu, langit terminal tampak berbeda terlalu tenang, seolah bumi sedang menahan napas. Raka berdiri di tepi jalur bas terakhir, memandangi matahari yang perlahan turun di ufuk barat. Rambutnya kini memutih sebagian, tubuhnya lemah, tapi tatapannya masih tajam. Di belakangnya, deru kendaraan dan tawa para pedagang menjadi musik penutup dari perjalanan panjangnya. Warung kopi yang dulu porak-poranda kini berdiri kokoh, dihiasi papan sederhana bertuliskan, "Warung Rani," nama istrinya yang telah lama pergi. Ia menatap tulisan itu lama sekali, lalu menghela napas berat. "Aku sudah menepati janji, Ran," bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam riuh sore. Tak lama, seorang anak kecil berlari menghampiri, membawa segelas kopi yang baru diseduh. "Paman Raka, ini untukmu," ucapnya polos. Raka tersenyum hangat, menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Uapnya naik perlahan, menembus udara senja yang mulai dingin. Ia menatap ke kejauhan tempat dulu darah dan amarah pernah bercampur menjadi satu, kini berubah menjadi ruang damai penuh kehidupan. Tubuhnya perlahan melemah, namun senyum tak pernah pudar dari wajahnya. Ketika azan maghrib menggema dari surau dekat parkiran, Raka menundukkan kepala, kedua tangannya menggenggam gelas erat. Udara berhenti sejenak, dan di saat itulah jiwanya terasa ringan, seperti kabut yang terangkat oleh cahaya. Beberapa menit kemudian, pedagang menemukan Raka tertidur di kursinya, wajahnya tenang, matanya terpejam seolah sedang menikmati sore terakhir yang sempurna. Gelas kopi masih utuh di tangannya, uapnya belum hilang. Terminal senja hening malam itu, semua orang menunduk dalam duka yang lembut, bukan kesedihan penuh air mata, tapi penghormatan untuk seseorang yang pernah menebar ketakutan dan akhirnya menjadi pelindung sejati. Di langit, warna jingga memudar menjadi ungu, dan di bawahnya, warung kecil bertuliskan, "Warung Rani," tetap berdiri, menjadi saksi bahwa bahkan jiwa yang paling gelap pun bisa menemukan cahaya asal ia berani menebus